Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 kelas IKM 3D akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Ajaran Islam dalam Upaya Kuratif. Sebelum itu, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun. Mentari pagi bersinar terang, menyinari indah seluruh dunia. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Muhammad Zaki Ar-Rasyid dengan NIM belakang 048. Yang kedua ada Anissa Nurjana dengan NIM belakang 053. Yang ketiga ada Nur Hakim Yuan Fabel dengan NIM belakang 059. Yang keempat ada Alisha Nada Aryati dengan NIM belakang 061. Yang kelima ada Almira Natania dengan NIM belakang 109. Yang keenam ada Indira Nabila dengan NIM belakang 170. Yang ketujuh ada Nuri Firda Yahroni dengan NIM belakang 112. Dan yang terakhir ada saya, Kera Tasmia Saleh dengan NIM belakang 221. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Kesehatan adalah nikmat utama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Islam sangat menekankan pentingnya untuk menjaga kesehatan. Ketika kita sedang diuji dengan penyakit, Islam mendorong umatnya untuk aktif mencari kesembuhan atau upaya kuratif sebagai bentuk ikhtiar dan bukan pasrah tanpa usaha. Seiring kemajuan ilmu kedokteran modern yang berdampingan dengan pengobatan tradisional, muncul kebutuhan untuk memahami pandangan Islam dan batasan syariat dalam berobat agar tidak terjerumus pada praktik terlarang seperti syirik atau penggunaan bahan haram. Oleh karena itu, pemahaman yang benar mengenai konsep pengobatan atau upaya kuratif dalam Islam sangat penting untuk menempatkan ikhtiar medis sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Penyembuh sejati. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi upaya kuratif dalam Islam. Dalam konteks Islam, upaya kuratif adalah sebuah usaha untuk menyembuhkan dan mengobati suatu penyakit baik secara spiritual maupun secara fisik. Istilah kuratif berasal dari kata cure yang artinya penyembuhan. Upaya kuratif tidak hanya tindakan medis dari dokter atau tenaga kesehatan, tetapi juga penyembuhan secara spiritual dan keimanan. Islam memandang sakit tidak hanya sebagai ujian, tetapi juga sebagai kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Segala bentuk sakit adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, kita hendaknya tidak mudah menyerah dan terus bertawakal. Upaya kuratif dalam Islam sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang pada masa itu dikenal dengan istilah Tibbun Nabawi, yaitu pengobatan yang bersumber dari Allah dan hadis. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya dan akan sembuh atas kehendak Allah. Pengobatan yang diperkenalkan Nabi pada masa itu masih sangat sederhana. Contohnya dengan meminum madu atau habatus sauda untuk menjaga kondisi tubuh, atau dengan melakukan ruqyah dan membaca doa untuk menjaga ketenangan jiwa. Nah, pengobatan tersebut masih dilakukan oleh para sahabat hingga masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti awal Islam. Pengobatan pada masa tersebut lebih terorganisasi karena praktiknya itu dipegang langsung oleh pemerintah. Bahkan pada masa tersebut, pelayanan kesehatan dianggap sebagai tanggung jawab sosial pemerintahan. Puncak perkembangan pengobatan Islam terjadi pada masa keemasan, yaitu sekitar abad ke-8 hingga ke-13 Masehi. Pada masa tersebut berdirilah Bimaristan atau Rumah Sakit Islam, yang mana Bimaristan tersebut bukan hanya digunakan sebagai pusat pelayanan kesehatan, tetapi digunakan juga sebagai pusat pendidikan dan riset. Nah, pada periode tersebut pula mulai muncul tokoh-tokoh besar seperti Al-Razi, Ibnu Sina, dan Ibnu Nafis yang karyanya bahkan menjadi rujukan di Eropa hingga seluruh dunia selama berabad-abad kemudian. Menariknya, dunia Islam pada masa tersebut sudah memiliki perhatian khusus
terhadap kesehatan jiwa melalui metode terapi seperti berzikir, bernyanyi, olahraga, dan konseling. Yang mana itu jauh lebih maju daripada Eropa pada masa tersebut yang masih mempercayai hal-hal seperti itu merupakan gangguan dari sihir atau roh halus. Nah, ilmu kedokteran Islam tersebut kemudian ditransmisikan ke barat melalui terjemahan karya-karya ilmuwan muslim ke bahasa Latin. Dari sinilah lahir inspirasi bagi universitas-universitas kedokteran modern dan rumah sakit modern di Eropa. Memasuki era modern, penelitian-penelitian yang ada kian membuktikan relevansi dari pengobatan Islam klasik. Nah, dari sini kita tahu bahwa Islam sudah sejak awal menekankan pentingnya aspek fisik dan aspek spiritual dalam upaya pengobatan. Islam bukan hanya memberikan dasar pengobatan bagi umatnya, tetapi juga memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu kedokteran dunia. Terdapat beberapa dalil tentang upaya kuratif dalam Islam. Salah satunya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon menggugurkan daun-daunnya. Hadis tersebut menjelaskan sebuah keutamaan apabila seorang muslim sakit. Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan bahwa sakit yang dirasakan tidak hanya sebagai penderitaan, tetapi menjadi salah satu cara untuk menghapus dosa-dosa dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Allah memberikan sakit agar seorang muslim dapat merasakan nikmat sehat. Apabila seorang muslim sakit, kita tidak boleh berdiam diri saja, tetapi kita juga harus ikhtiar. Dalil yang kedua adalah Quran Surat Asy-Syura ayat 80, yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Ayat tersebut menegaskan suatu keyakinan pada seluruh muslim bahwa hakikat sebuah kesembuhan hanya berasal dari Allah. Obat dan dokter hanya sebagai perantara yang Allah ciptakan untuk manusia, dan dengan izin Allah, penyakit seberat apapun jika Allah kehendaki untuk sembuh, maka seseorang akan sembuh. Dalam ajaran Islam, sakit dipandang bukan hanya sebagai fenomena biologis, tetapi juga sebagai ujian dan sarana penghapus dosa yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Asy-Syafi'i, Maha Penyembuh, menjadi dasar setiap upaya pengobatan, sehingga ikhtiar medis tidak hanya bernilai fisik, tetapi juga bernilai ibadah. Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya kecuali pikun, sehingga berobat merupakan kewajiban dan bagian dari ketaatan terhadap sunatullah. Dengan demikian, usaha mencari kesembuhan melalui ilmu kedokteran modern maupun tradisional adalah wujud nyata ikhtiar dan tanggung jawab manusia. Sementara hasil akhirnya tetap diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk tawakal. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa nomor satu, sakit adalah ujian dan penghapus dosa, bukan sebuah kutukan. Yang kedua, ikhtiar berobat merupakan kewajiban sekaligus ibadah. Yang ketiga, hasil pengobatan tetap bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yaitu prinsip pengobatan dalam agama Islam. Yang pertama, ikhtiar dan tawakal. Orang yang sakit wajib berusaha mencari pengobatan terbaik melalui tenaga medis yang kompeten. Namun tetap yakini bahwa kesembuhan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar bukan menolak takdir, melainkan bentuk ketaatan dan harapan kepadanya. Yang kedua yaitu halalan thayyiban. Bahan dan metode pengobatan harus suci dan halal. Penggunaan bahan haram hanya dibolehkan dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa. Meskipun para ulama juga memiliki berbagai perbedaan pendapat mengenai batasannya. Yang ketiga, rasional dan ilmiah. Islam mendorong pengobatan berbasis ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menolak praktik tahayul atau dukun. Rasulullah SAW mencontohkan penggunaan obat yang logis seperti madu dan habatus sauda. Yang keempat, menjauhi syirik. Segala bentuk pengobatan yang melibatkan jimat, mantra, atau meminta pertolongan kepada selain Allah sangat dilarang keras. Terapi spiritual yang benar adalah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang terakhir, pendekatan holistik. Pengobatan Islam mencakup aspek fisik, spiritual, dan psikologis. Selain obat-obatan, praktik ibadah seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran, serta terapi sunnah seperti bekam, diyakini dapat mendukung kesembuhan suatu penyakit.
Kemudian ada metode pengobatan. Yang pertama ada ruqyah syariah. Ruqyah digunakan sebagai metode penyembuhan dalam Islam yang menggunakan doa dan bacaan ayat Al-Quran. Melalui bacaan suci tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala diyakini memberikan kesembuhan dari berbagai penyakit yang memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi aspek spiritual, psikologis, dan fisik. Yang kedua ada terapi bekam. Terapi bekam atau hijamah merupakan salah satu metode pengobatan tradisional yang diajarkan dalam Islam dan telah dipraktekkan sejak zaman Nabi Muhammad. Terapi ini dilakukan dengan cara mengeluarkan darah kotor yang dari tubuh melalui sayatan kecil pada permukaan kulit yang kemudian disedot menggunakan alat khusus seperti cangkir vakum. Yang ketiga ada madu. Madu disebut sebagai obat bagi manusia karena khasiatnya dalam menjaga kesehatan. Madu mengandung berbagai zat bermanfaat yang dapat membantu proses penyembuhan, memperkuat sistem imun, serta mempercepat regenerasi jaringan. Hal ini menunjukkan relevansi madu sebagai alternatif pengobatan alami sejalan dengan anjuran Rasulullah yang menyebutkan madu sebagai salah satu sumber penyembuhan yang ada di Quran Surat An-Nahl ayat 69 yang berbunyi Inna fil dzalika laayatal liqaumi yatafakkarun. Dengan arti dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Yang keempat ada jintan hitam atau habatus sauda. Jintan hitam merupakan tanaman herbal yang dikenal luas dalam pengobatan tradisional Islam. Minyak yang dihasilkan dari biji jintan hitam mengandung asam lemak esensial yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh, khususnya dalam mendukung sistem kardiovaskular dan memperbaiki profil lemak dalam darah. Yang kelima ada kurma. Kurma tidak hanya dikenal sebagai makanan bergizi tinggi, tapi juga memiliki nilai pengobatan yang dalam tradisi Islam. Rasulullah menyarankan agar setiap pagi mengonsumsi 7 butir kurma ajwa sebagai upaya perlindungan dari racun dan sihir. Kurma memiliki nutrisi yang kaya sehingga dapat memperkuat sistem imun serta membantu proses detoksifikasi tubuh. Selain itu, kurma memiliki manfaat sebagai pelindung dari berbagai gangguan kesehatan baik fisik maupun spiritual. Yang terakhir ada air zam-zam. Air zam-zam memiliki posisi istimewa dalam tradisi Islam sebagai air yang penuh berkah dan memiliki khasiat penyembuhan. Dalam berbagai riwayat, air ini disebut sebagai sumber kesembuhan dan keberkahan yang diberikan Allah kepada umat manusia. Banyak kaum muslim meyakini bahwa air zam-zam tidak hanya membawa keberkahan, namun juga dapat menjadi sarana penyembuhan berbagai penyakit atas izin Allah. Saya akan menjelaskan mengenai pandangan Islam terhadap pengobatan modern maupun tradisional. Nah, di Islam sendiri pengobatan itu dipandang sebagai bentuk ikhtiar untuk menjaga kesehatan, baik itu pengobatan modern maupun tradisional. Nah, pengobatan modern kayak seperti penggunaan obat kimia, terus operasi hingga vaksinasi itu diperbolehkan selama tidak mengandung hal yang haram, sama seperti pengobatan tradisional. Seperti kayak ruqyah, bekam, terus penggunaan herbal kayak madu habatus sauda itu juga diperbolehkan selama tidak mengandung hal yang haram dan tidak bercampur dengan praktik syirik. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwasanya Islam itu memberi ruang yang sangat luas bagi umatnya untuk memilih pengobatan modern maupun tradisional. Yang penting itu sesuai dengan syariat dan akidah, sekaligus bermanfaat bagi kesehatan. Kemudian adalah pengobatan yang dilarang dalam Islam. Nah, biar enak, aku bagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama ada pengobatan yang dibumbui dengan syirik, perdukunan, dan sejenisnya. Kenapa? Kenapa ini dilarang? Karena hal ini itu sangat melanggar, sangat melenceng dari akidah dan syariat Islam. Maka dari itu ini benar-benar di blacklist, nggak ada toleransi. Kemudian kriteria yang kedua adalah pengobatan yang menggunakan bahan-bahan haram. Tentunya ini juga karena haram najis itu emang benar-benar nggak boleh digunakan untuk pengobatan kecuali jika dalam kondisi darurat atau emang nggak ada alternatif lain. Jadi ya boleh-boleh aja selama itu digunakan sesuai kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah pengobatan yang mendatangkan lebih banyak bahaya dibandingkan manfaatnya. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu kayak pengobatan yang ekstrim, terus nggak teruji secara klinis, terus kayak resikonya gede, besar gitu. Jadi kayak malah membahayakan pasiennya itu sendiri. Jadi ini benar-benar dilarang sesuai dengan prinsip la darara wala dirara, yang artinya dilarang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah, prinsip itu udah
udah jadi bentuk penolakan yang besar bagi prinsip ketiga ini. Nah, dari ketiga prinsip ini kita udah bisa mengambil nih benang merah bahwasanya pengobatan itu nggak sah dalam Islam jika masuk dalam salah satu saja kategori ini. Jadi pengobatan yang sah itu ya yang nggak masuk dalam tiga kategori ini. Jadi udah bisa dikatakan sah. Tapi kalau masuk salah satu saja itu udah nggak sah. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari pembahasan tadi yaitu bahwa upaya kuratif dalam Islam itu menekankan keseimbangan ikhtiar dan tawakal, yaitu dengan cara meyakini bahwa Allah itu Sang Maha Penyembuh. Lalu yang kedua, sejarah pengobatan Islam berkembang sejak masa Nabi hingga Bimaristan. Khususnya itu memberikan kontribusi besar pada ilmu kedokteran. Lalu adapun saran yang dapat kami sampaikan dari pembahasan tadi. Yang pertama, lakukan riset ilmiah untuk memperkuat dasar pengobatan Islam. Yang kedua, tingkatkan edukasi masyarakat agar terhindar dari praktik syirik maupun perdukunan. Lalu terapkan pendekatan holistik dalam pelayanan kesehatan, manfaatkan teknologi medis modern sesuai syariat Islam, dan menyusun strategi pengobatan Islami yang jelas dan aman. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.